Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu firman-Mu disingkapkan. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu mengalir di hati dan pikiran kami, baik kami yang membawakan, terlebih pemirsa yang mendengarkannya. Berkati firman ini Tuhan, menjadi rema bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyelidiki Alkitab tentang milenium dan akhir dosa. Didasarkan kepada Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ayat yang ke-9. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pemirsa, sikat selidiki Alkitab. Milenium dan akhir dosa. Kapan milenium ini atau masa 1000 tahun ini dimulai? Saya mencek dan saya perhatikan ada 3 pendapat mengenai milenium. Yang pertama, premilenialisme, dan ini paling umum. Mereka berkata, Yesus kembali ke dunia mengalahkan antikristus dan mendirikan kerajaannya selama 1000 tahun secara harafiah di dunia atau di bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, amilenialisme memandang angka 1000 tahun itu sebagai simbolis. Kerajaan itu sudah dianggap mulai antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua, yang mewakili pemerintahan rohani Kristus saat ini melalui gereja. Itu amilenialisme. Yang ketiga, post-milenialisme berpendapat bahwa kerajaan 1000 tahun terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi ini. Baik, sikat apa kata Alkitab? Sebelum kita menyelidiki Alkitab, mari kita lihat Wikipedia. Saya coba meng-Google, dikatakan bilangan untuk tiap angka waktu 1000 tahun dalam kalender itu milenium. Kamus Bahasa Indonesia, masa atau jangka waktu 1000 tahun. Nah, sekarang kita akan melihat apa kata Alkitab. Milenium, masa pemerintahan damai sejahtera Kristus di surga selama 1000 tahun setelah kedatangannya kedua kali. Ada 2 poin. Di surga setelah kedatangannya yang kedua kali, di mana setan diikat dan umat percaya akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kebenaran dan keharmonisan. Sering disebut sebagai kerajaan 1000 tahun. Periode ini dijelaskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Menandai puncak dari pertentangan antara kebaikan dan kejahatan sebelum penghakiman terakhir dan pembaharuan langit dan bumi yang baru. Kapan milenium itu terjadi? Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6, Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10, setelah kebangkitan pertama, yaitu ketika umat Tuhan yang sudah mati telah
hidup kembali menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu 24, ketika umat Tuhan menghakimi dan memerintah sebagai raja bersama-sama Tuhan di surga, itu adalah masa milenium, yaitu 1000 tahun. Kapan umat Tuhan menghakimi dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Tuhan di surga? Umat Tuhan yang mati dalam Kristus bangkit kembali. Dan kapan kebangkitan pertama itu terjadi? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, hal ini terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Umat Tuhan yang masih hidup dan yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama dan bersama-sama diangkat ke surga. Poin yang ketiga, apakah yang terjadi pada orang jahat yang masih hidup saat kedatangan Kristus yang kedua kali? Wahyu 6:14 dan 16 berkata, bumi akan berguncang, pulau-pulau akan berpindah, orang jahat yang masih hidup akan mati, binasa, lenyap sekaligus. Yang keempat, jadi kapankah milenium itu terjadi? Wahyu 24 berkata, milenium terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kelima, apa yang terjadi selama milenium itu? Nah, ini urutannya perlu sikat selidiki Alkitab, kita selidiki mendalam. Yang pertama, umat Tuhan akan bersama-sama dengan Kristus di surga selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4. Yang kedua, orang jahat yang masih hidup akan mati selama 1000 tahun dan akan bangkit lagi setelah 1000 tahun. Wahyu 6 ayat 14 dan 16. Wahyu 20 ayat yang kelima. Yang ketiga, setan akan sendirian di bumi selama 1000 tahun. Istilahnya dirantai. Kenapa? Sepi, sendirian, tanpa beraktivitas untuk menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Sampai selesai 1000 tahun, maka ia mulai beraktivitas. Karena orang jahat telah dibangkitkan pada kebangkitan kedua, yaitu di akhir milenium. Yang keenam, peristiwa apa yang terjadi setelah masa 1000 tahun? Kristus akan datang ketiga kali bersama-sama umat Tuhan. Dan kota Yerusalem baru akan turun dari surga bertahta di dunia ini, di dunia yang baru. Wahyu 1:2. Wahyu pula ini berkata, orang jahat akan dibangkitkan. Itulah kebangkitan yang kedua. Wahyu 27 berkata, setan dapat beraktivitas lagi, dilepaskan dari rantainya. Artinya karena sudah banyak orang jahat dibangkitkan, karena sudah bangkitkan orang jahat, maka dia mempunyai aktivitas untuk mempengaruhi mereka. Wahyu 21 berkata, setan dan orang yang jahat dibangkitkan, berkumpul untuk menyerang kota Yerusalem baru yang terdapat umat Tuhan di dalamnya. Setan bersama-sama orang jahat binasa dalam api neraka, api kekal. Itulah kematian yang kedua. Wahyu 29, Wahyu 20 ayat 10, dan Wahyu 21 ayat yang ke-8. Apa hasil dari orang jahat yang dibakar dengan api yang kekal? Dalam 2 Petrus 6, 2 ayat 6, Melihat 4 ayat 1 sampai 3, Kejadian 3 sampai 14 katakan, mereka akan kembali menjadi debu. Bagaimana dengan setan? Dibinasakan. Wahyu 10, Yehezkiel 18:19 berkata, setan dibinasakan dengan cara dibakar dengan api kekal, akan lenyap dan menjadi abu. Apa yang terjadi setelah setan? Orang jahat, dibakar oleh api neraka. Wahyu 21 ayat 1 dan 5 berkata, Tuhan menciptakan kembali dunia yang baru. Wahyu 21:4, air mata dihapuskan dan maut tidak ada lagi. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Wahyu 21:3, Yesus bertahta di bumi dan tinggal di bumi bersama-sama manusia yang telah ditebus oleh darahnya selama-lamanya. Yesaya 66 ayat 22-23. Di dunia baru nanti, maka umat Tuhan akan menyembah Tuhan
dan bersahabat dengan Tuhan selama-lamanya. Setiap hari Sabat, umat Tuhan akan berkumpul di kota Yerusalem. Mereka akan menyembah Allah sebagai pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Walaupun pasal 27 berkata, tidak ada lagi yang najis, tidak ada lagi kekejian, tidak lagi dusta di kota tersebut. Berikutnya secara sederhana, gambaran peristiwa-peristiwa secara berurutan yang dinyatakan dalam Alkitab, bahwa milenium terjadi mulai setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Setelah itu mereka bertahta di dalam kerajaan surga selama 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun lamanya, maka kedatangan Kristus yang ketiga kali, orang jahat dibangkitkan untuk mengalami kematian kekal, dan semua umat Tuhan akan turun ke dunia baru, di mana Yerusalem baru sama-sama turun, dan mereka akan berkerajaan selama-lamanya di dalam dunia baru. Maka dunia baru yang kekal akan muncul. Itulah sekilas pengetahuan singkat selidiki Alkitab tentang kerajaan 1000 tahun atau masa milenium. Bukan seperti pendapat dunia bahwa milenium itu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Milenium itu bukan di dunia ini, tetapi berada dalam kerajaan surga. Pemirsa, mari kita berdoa. Semoga firman ini menjadi iman bagi kita. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu jelas. Deretan rangkaian kerajaan 1000 tahun diawali dari kedatangan-Mu yang kedua kali, membawa orang-orang percaya, baik yang mati dibangkitkan, yang hidup diobahkan, masuk, diangkat bersama-sama, masuk ke kerajaan surga. Dan 1000 tahun lamanya kami akan berkerajaan di dalam kerajaan surga. Dan setelah itu, dunia baru akan diciptakan. Yerusalem yang baru bersama umat Tuhan akan turun. Bahkan Yesus sendiri bersama tahta akan turun dalam kerajaan di dalam dunia baru mendatang. Ya Tuhan, kami rindu adalah orang-orang yang ikut di dalam masa milenium tersebut. Hindarilah kami dari perbuatan yang jahat, sehingga kami tidak mau ikut di dalam dunia orang-orang jahat yang akan dibinasakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Besertalah dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.